Oke, selamat siang. Siang hari ini kami Koalisi Advokat Nabire baru saja melakukan sidang klien kami atas nama Foto Jimmy Yogi. Agendanya adalah agenda eksepsi. Dalam eksepsi tadi ada beberapa hal yang kami sampaikan, tapi mungkin kita sedikit akan menyampaikan beberapa kekecewaan kami terkait persidangan klien kami ini pada sidang sebelumnya. Pada sidang sebelumnya kami sangat kesal dengan sikap jaksa dan juga majelis hakim yang tidak menunggu kami sebagai kuasa hukum dari terdakwa, padahal dalam persidangan terdakwa sendiri dengan tegas menyampaikan bahwa kuasa hukumnya adalah kami dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM untuk Papua. Dan di dalam berkas perkara pada saat pemeriksaan di Polda itu didampingi juga oleh rekan-rekan kami, tapi sikap diabaikannya oleh majelis hakim ini terkesan menurut kami jelas-jelas ini melanggar hak atas bantuan hukum bagi si terdakwa, yang mana terdakwa sendiri dengan tegas telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya, namun dia abaikan. Nah, ini kemudian menjadi sedikit pertanyaan di kita. Maka itu kita juga sangat mengharapkan agar dalam proses persidangan ini Komisi Yudisial bisa memantau prosesnya agar kemudian tidak terjadi praktek-praktek yang tidak profesional dalam pemeriksaan perkara ini, baik yang dilakukan oleh majelis maupun juga oleh pihak-pihak lain yang kami tidak tahu kepentingannya, sebab dalam proses persidangan baik dari sidang pertama maupun yang sidang kedua ini, sidangnya diawasi oleh aparat keamanan dengan menggunakan seragam lengkap dan juga dengan membawa laras panjang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di awal. Selanjutnya berkaitan dengan sidang tadi, mungkin bisa disampaikan berkaitan dengan apa yang tadi telah kita bacakan. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan pula bahwa sesungguhnya pada intinya ya kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Foto Jimmy Yogi ya sesungguhnya berpesan kepada kita semua, ya terutama pada penegak hukum, ya baik itu jaksa kemudian juga hakim. Ini kan sesungguhnya dalam penegakan hukumnya itu mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia, supaya ya, tidak boleh ada kesan publik yang kemudian terkesan bahwa ya penegakan hukum klien kami ini terlalu memojokkan ataupun terlalu mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia yang sesungguhnya ya seseorang tersangka ataupun terdakwa itu wajib didampingi oleh penasihat hukum, apalagi ancaman hukumannya di atas ya 5 tahun ya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum ya. Mulai dari tingkat penyidikan, penyelidikan hingga sampai pada proses persidangan, kan begitu. Dan hal itu telah diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ya, pasal 56 ayat 1. Di sana mengatur bahwa di setiap tingkatannya penyelidikan sampai pada proses penuntutan dan persidangan itu kan wajib didampingi oleh penasihat hukum. Dan kemudian kita lihat fakta yang selama ini, ya tentu perintah undang-undang itu terkadang diabaikan kan begitu, terkadang tidak maksimal, ya entah itu sengaja atau seperti apa, tidak tahu, sehingga ya kemudian ke depan kami tim penasihat hukum koalisi ya ini berharap agar ke depan penegakan hukum ini lebih ya mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia dan lebih kepada hak-hak asasi daripada terdakwa, dalam hal ini klien kami. Itu maksud kami. Dan dalam fakta persidangan tadi di dalam eksepsi yang telah kami bacakan, ya itu sudah tersusun rapi, ya. Nah, pada pokoknya itu atau pada intinya kami menolak dakwaan jaksa penuntut umum secara keseluruhan kan begitu, ya. Karena terkesan di dalam penegakan hukum, terutama mulai dari penyelidikan hingga sampai pada ya penuntutan, ya ada yang memang janggal dan perlu ya menjadi perhatian majelis dalam hal memutuskan perkara ini di tingkat putusan dismisal, ya atau putusan pendahuluan, itu maksud kami, kiranya begitu, ya. Terima kasih pada kesempatan ini. Terkait dengan pokok dari eksepsi itu, bahwa semua yang didalilkan oleh saudara jaksa dalam tuntutannya, kami dari penasihat hukum sedikit menyoroti bagian penangkapan dan waktu, bahwa terkait itu dengan apa yang didalilkan jaksa, kami mendalilkan bahwa apa yang didakwakan jaksa tersebut adalah dia meragu-ragukan apa yang sudah ditulis dalam surat dakwaan tersebut. Kemudian kami juga mendalilkan bahwa tidak sesuai dengan surat edaran surat edaran Mahkamah Agung dengan nomor yang sedemikian sekian, bahwa dalil-dalil yang dicantumkan dalam surat dakwaan tersebut kami rasa tidak sesuai dan batal demi hukum. Berkaitan dengan isi dari eksepsi kami, pada prinsipnya dalam eksepsi kami telah dengan tegas sampaikan bahwa surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum itu tidak jelas, tidak cermat, dan juga tidak lengkap. Ya. Dan berdasarkan surat dakwaan itu sendiri, kami lihat saudara jaksa menyusun kronologi singkatnya itu terkesan subjektif. Subjektif yang kami maksudkan di sini terlihat melalui fakta memang ada kesepakatan jual beli senjata api dengan harga 20 juta. Namun klien kami itu baru bayar 7 juta dengan cara mengangsur. Angsuran pertama itu pada bulan September, di mana klien kami mengirimkan 3.500.000 ke rekening saksi Mais yang adalah terdakwa dalam perkara lain. Berikutnya di bulan Oktober baru ditambah lagi 3.500.000, sehingga jumlah keseluruhan yang telah dikirimkan oleh klien kami kepada saksi Mais yang adalah terdakwa dalam perkara lain itu sebesar 7 juta. Atas dasar itu, karena ini adalah perjanjian jual beli, apabila pembayarannya belum lunas, tentunya barangnya masih milik yang menjual, dalam hal ini si terdakwa Mais dalam berkas lain. Atas dasar itu,
kami menilai saudara jaksa yang hanya menyebutkan 20 juta tanpa menyebutkan fakta hanya 7 juta yang diberikan. Di sini kami temukan fakta di mana jaksa dalam membuat kronologi dalam surat dakwaan itu terkesan subjektif dan mengada-ngada. Itu yang pertama. Yang kedua, atas dasar itu kami kemudian menilai bahwa klien kami adalah korban dalam transaksi jual beli senjata yang marak terjadi di Nabire. Nah, kesimpulan kami ini kami sebutkan itu tidak terlepas dari fakta tadi. 7 juta yang diberikan dan artinya barang itu adalah masih miliknya karena belum sampai 20 juta, artinya masih kurang 13 juta. Nah, terlepas dari itu perlu saya tegaskan juga bahwa sejak dari penangkapan sampai dengan persidangan, hak atas bantuan hukum itu tidak diberikan secara maksimal, sehingga ada fakta klien kami kemudian mendapatkan tindakan kekerasan pada saat penangkapan. Selain itu, ketika klien kami mau mengubah berita acara perkara, itu malah tidak diindahkan. Yang paling terakhir adalah ketika klien kami menunjuk kuasa hukumnya di persidangan, hakim juga mengabaikan. Ini menunjukkan rentetan fakta hak atas bantuan hukum bagi klien kami yang diabaikan. Yang berikutnya berkaitan dengan pemisahan perkara antara klien kami dengan terdakwa Mais. Klien kami adalah pembeli, sementara terdakwa Mais itu adalah penjual. Ini kan satu kesatuan. Jelas kalau kita lihat pada pasal 141 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 itu fakta yang tidak bisa displitsing atau dipisahkan. Tapi sikap jaksa dalam kemudian melakukan pemisahan ini yang kemudian menurut kami menunjukkan bahwa jaksa kesulitan alat bukti sehingga melakukan pemisahan. Itu yang pertama. Yang kedua, jaksa sudah tahu bahwa perkara ini sebenarnya hanya satu tersangkanya, tetapi karena ingin melakukan kriminalisasi terhadap klien kami sehingga memisahkan menjadi 2 berkas. Kriminalisasi yang kami maksudkan ini adalah kriminalisasi dalam rangka untuk menutup fakta transaksi jual beli senjata yang marak terjadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Klien kami adalah pembeli, sementara terdakwa Mais itu adalah penjual. Pertanyaannya adalah siapa yang buat? Yang berikutnya, siapa yang membawa masuk ke Nabire? Terus siapa yang memberikan ini kepada terdakwa Mais? Ini kan sampai saat ini masih pertanyaan. Dan kami merasa tidak adil ketika klien kami yang baru saja membayar 7 juta harus ditangkap, padahal belum melunasi 13 juta. Di atas itu sangat tidak adil ketika orang yang membawa masuk ke Nabire tidak diperiksa, tidak ditangkap, orang yang membuat amunisi ini tidak diproses, dan juga orang yang membawa amunisi ini dari pabrik sampai ke Nabire tidak diproses. Ini kan sangat-sangat tidak adil, dan itulah yang kami kemudian simpulkan bahwa klien kami terdakwa Otto Jimmy Magayogi adalah korban kriminalisasi dalam sindikat penjualan senjata api di Nabire. Atas dasar itu, kami dalam eksepsi kami menuntut agar aparat penegak hukum segera menangkap dan memproses hukum pihak yang membawa masuk amunisi ke Nabire, pihak yang membawa keluar amunisi dari pabrik amunisi, dan juga pihak yang membuat. Karena itu dalam teori kausalitas atau sebab akibat saling berhubungan. Ini kan sangat tidak adil ketika klien kami yang belum beli secara lunas harus
ditangkap dan ditersangkakan dan diproses menjadi terdakwa, sementara yang membuat dan sebagainya tidak. Nah, ini yang saya pikir menjadi tuntutan kami dalam eksekusi kami. Harapan kami, eksekusi kami itu bisa dilihat secara profesional dan teliti oleh majelis hakim juga jaksa, agar proses hukum ini tidak terjebak dalam skenario kriminalisasi dalam sindikat perdagangan amunisi di Nabire yang selama ini terjadi, namun tidak mampu mengungkap siapa yang membawa dari pabrik, siapa yang membuat di pabrik, dan siapa yang membawa masuk ke Nabire. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami mengajak semua warga untuk mari bersama-sama kami mengawal sidang ini. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa depan.